Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi di video yang keempat ini saya akan mencontohkan bagaimana membuat rangkaian paralel yang terdiri dari dua buah resistor. Lalu kita ukur juga bagaimana arus yang mengalir ya. Oke, langsung saja. Di sini di halaman atau di meja virtual kita sudah saya siapkan satu buah power supply dengan pengaturan yang masih sama seperti di video sebelumnya, yaitu 12 volt 1 ampere, kemudian ada protoboard dan dua buah resistor. Nah, untuk percobaan kali ini resistornya saya bedakan. Misalkan di sini saya gunakan resistor 1 ampere 1 ohm, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, dan resistor kedua 2 kilo ohm. Lalu saya siapkan juga 3 buah multimeter dengan mode ampere meter. Oke, langsung saja bagaimana merangkainya. Itu pertama adalah kita harus memahami dulu bagaimana prinsip dari rangkaian paralel. Paralel itu artinya kita menyatukan kedua buah ujungnya. Jadi seperti ini. Misalkan salah satu ujung yang di atas ini kita hubungkan jadi satu seperti ini, dan ujung yang satunya lagi dihubungkan seperti ini. Ini yang disebut dengan paralel. Lalu bagaimana implementasinya di breadboard? Kita bisa memanfaatkan jalur-jalur yang terputus dan terhubung ini sebagai pengganti dari kabel atau jumper tersebut. Misalkan ini saya kursornya saya arahkan ke sini, muncul tanda hijau. Wah, kita bisa memanfaatkan jalur ini untuk membuat rangkaian paralel dengan minimum jumper ya. Oke, ini saya hapus dulu jumper yang tadi. Oke, saya pasang. Misalkan resistor pertama saya letakkan di antara H1 dengan H5, lalu resistor kedua antara J1 dengan J5. Seperti ini. Nah, ini artinya kedua buah ujungnya sudah terhubung menjadi satu. Ini yang dinamakan paralel dari dua buah resistor. Lalu bagaimana dengan koneksi atau bagaimana sambungan ke power supply? Jadi sangat mudah sekali. Siapkan dulu jumper merah, kita hubungkan ke sini. Lalu dari sini kita salah. Saya hapus dulu. Ya, dari positif kita sambungkan ke salah satu jalur di resistor ini. Lalu kemudian siapkan jumper hitam, kita sambungkan ke sisi negatif. Nanti dari jalur negatif ini kita hubungkan ke salah satu jalur di kakinya ini. Nah, inilah yang dibilang atau yang disebut dengan paralel. Lalu bagaimana dengan pengukuran arus? Arus berarti mengukur arus atau menggunakan ampere meter itu harus dipasang secara seri, sehingga kita perlu memutus kabel-kabel atau jalur-jalur yang ada. Oke, langsung saja. Misalkan saya ingin mengukur arus sebelum masuk ke percabangan. Jadi jika ini paralel, maka jalur yang ini adalah percabangannya, maka yang diberi jumper merah ini merupakan jalur sebelum masuk percabangan. Nah, disinilah kita letakkan ampere meternya. Jadi kita hapus dulu. Lalu misalnya kita dekatkan dari sini kita hubungkan ke positifnya ampere meter, lalu negatifnya kita kembalikan lagi ke rangkaian, dan jangan lupa dibedakan warnanya. Nah, seperti ini adalah konfigurasi untuk mengukur arus total atau arus sebelum masuk percabangan. Kita coba run ya. Oke. Nah, jalan. Jadi pada power supply terbaca arus yang mengalir adalah total arus yang mengalir itu adalah 18 mA, dan jika kita ukur pakai ampere meter juga terukur nilai yang sama. Selanjutnya kita coba untuk buktikan hukum pembagian arus Kirchhoff. Jadi arus yang 18 mA itu merupakan arus yang sebelum masuk ke percabangan. Nanti pada saat masuk ke percabangan ini arus tersebut akan terbagi sesuai dengan perbandingan tahanannya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara memasang ampere meter pada percabangan ini.
kita perlu memutus. Jadi artinya misalkan kita ingin mengukur arus sebelum masuk ke resistor ini, maka kita perlu membuat jalur baru di sini di atasnya. Oke, caranya kalau saya triknya adalah seperti ini. Kita tarik sedikit ke bawah. Ini juga ini jumpernya kita hapus dulu. Nah, dari negatif kita hubungkan lagi. Nah, nanti dari sini kita tarik atau kita hubungkan ke ampere meter. Jadi dari ini kita tarik ke sisi positifnya ampere meter, lalu negatifnya kita sambungkan ke resistor. Begitu juga untuk resistor kedua juga sama. Jadi dari positif ampere meter kita hubungkan ke sini, kita beri warna merah, lalu kemudian negatifnya kita hubungkan ke resistor. Nah, ini yang dimaksud kita memutus jalur yang tadi. Nah, lalu kita coba lakukan pengukuran start simulation. Nah, hasilnya didapatkan arus yang mengalir pada resistor pertama itu 9 mA, lalu arus yang mengalir pada resistor kedua juga sama 9 mA. Jika kita jumlahkan, maka jumlahnya akan sama persis seperti arus yang sebelum masuk ke percabangan, yaitu jika dijumlahkan menjadi 18 mA. Nah, nanti untuk bagaimana membuat rangkaian kombinasi ataupun mengukur arus sekaligus tegangan, mungkin teman-teman yang menonton bisa mengkombinasikan contoh-contoh yang saya berikan pada video ini dan video sebelumnya. Oke, mungkin demikian. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.